silam loh. Sebelum itu, untuk memulai pembahasan selanjutnya, bagaimana jika kami perkenalkan diri dulu ya, Mbak sih? Benar. Ntar dulu coy, aku punya pagi nih. Apa tuh? Sore hari membeli makan. Cakep. Sambil mencari minum. Cakep. Pagi ini kita kenalan. Ya. Cakep. Dan semoga minggu depan bisa jadian. Dulu, emang bawa punya pati tuh juga punya. Oh iya. Dengerin. Ada dangdut semua bergoyang. Cakep. Melihat teman terlihat nyaman. Cakep. Tidak kenal maka tak sayang. Ya. Ayo kita saling salaman. Udah. Kapan ini kita perkenalannya? Oke. Mulai dari kakak yang mau coklat dulu deh. Oke, halo, perkenalkan nama saya Kartika Dewi, NPM 2021 10 11 5133. Halo, nama saya Satu Nuraini, NPM 2021 10 11 5130. Halo, nama aku Lulu, NPM aku 2021 10 11 579. Perkenalkan saya Melia Greni, NPM saya 2021 10 11 572. Halo, perkenalkan nama saya Analiana Sabiti Dewi, NPM 2021 1011 5098. Sekian dari perkenalan kami. Selanjutnya lanjut ke pembahasan yuk. Kasus Angelin. Kasus Angelin ini terjadi pada bulan Mei tahun 2015. Kasus ini terjadi di Denpasar, Bali. Angelin telah dibunuh oleh ibu angkatnya yaitu Terry. Angelin telah dilantarkan dan tidak diberikan makan oleh ibu angkatnya. Sebelum dibunuh, Angelin menerima segala pukulan, caci, dan hina oleh ibu angkatnya. Kemudian Angelin dibunuh dan mayatnya dikubur di belakang halaman rumah oleh ibu angkatnya. Halo, balik lagi sama kita. Oke, jadi kita di sini akan menceritakan kembali nih sinopsis dari film Angelin yang sudah kalian tonton cuplikannya tadi. Gak usah nunggu lama-lama lagi, kita dengar langsung aja dari Kak Lulu. Jadi gini awal ceritanya, ada sepasang suami istri yang bernama Samidah dan Santo. Berjalannya waktu, Samidah sudah mengandung di usia kandungan yang akan melahirkan, dan saat itu Samidah dan Santo tidak memiliki biaya yang cukup untuk persalinan. Pada hari melahirkan, Midah dan Santo tidak dapat menebus bayinya karena tidak memiliki uang dan tabungan. Mereka berdua akhirnya begitu bingung tentang biaya yang harus mereka tanggung. Santo akhirnya menemukan ide untuk memberikan bayinya agar bayinya dirawat oleh orang lain. Midah begitu marah padanya karena menurut dia Santo tega menjualnya. Santo berusaha meyakinkan istrinya hingga akhirnya Santo bertemu Johnny dan Terry. Dia adalah keluarga yang akan menjaga dan merawat anaknya Samidah dan Santo. Kedua orang itu menebus biaya rumah sakit dan adopsi itu diberi nama Angelin oleh John.
Dia juga berjanji kalau Mida dan Santo bisa bertemu Angeline kelak saat dia berusia 18 tahun. Oke, lanjut ya, Wak. Sudah tua, hari demi hari Angeline hidup bersama orang tua angkatnya. Angel juga memiliki kakak tiri yang bernama Kevin. John sangat sayang terhadap Angeline. Hal itu membuat Kevin merasa cemburu hingga beberapa kali melukai Angeline, adiknya. John nampak lebih sayang terhadap Angeline karena Kevin sendiri juga bukan anak kandungnya, tetapi dia anak kandung Terry dengan pria lain. Sebuah pertengkaran terjadi ketika John membela putrinya, yaitu si Angeline. Dia kedapatan mendapat serangan jantung. Pada waktu itu juga dia meninggal. Kepergian John membuat hari-hari Angeline berubah menjadi buruk. Ibu tirinya Terry memperlakukan Angel layaknya seekor binatang dan tidak mendapat kasih sayang sama sekali. Angel dianiaya oleh Terry dan Kevin terus-menerus. Dia selalu mendapat penderitaan. Dia juga mendapatkan banyak luka di tubuhnya. Beberapa kali ibu guru juga mempergoki luka-luka yang dialaminya. Parah nggak sih, Wak? Jahat itu, Wak. Nggak boleh ya. Lanjut ya, Wak. Lanjut ya, Wak. Lanjut ya, Wak. Tapi nih, di sisi lain Samida yang selama ini pergi bekerja akhirnya pulang untuk kembali ke Bali. Sedangkan Santo, suaminya ini main bersama wanita lain hingga dia mengandung. Mida ingin menemukan keberadaan putrinya nih, di mana si Angeline ini. Tetangganya Angeline yang bernama Tari juga baik. Dia mengajak Angel ke pantai bersama. Tari awalnya tak sadar perlakuan Terry ini terhadap Angel. Karena di hadapan Tari, sifat Terry ini pura-pura baik kepadanya ini nih. Tetapi sebenarnya dia begitu marah. Angel mendapat siksaan dan aniaya oleh ibu tirinya terus-menerus. Angel pun tidak kuat dan terbaring lemah. Siksaan demi siksaan terus terjadi karena ibu kandungnya. Mida juga merasakan firasat yang buruk. Lanjut lagi nih, Wak, sama Kak Lulu. Nah, Wak, terus suatu hari Terry mencari Angel ke rumahnya. Namun Terry tidak membukakan pintu untuknya. Angeline juga tidak berangkat ke sekolah. Bahkan pembantu wanita yang biasa merawat Angel juga tidak tahu keberadaannya. Sampai suatu hari, ia dinyatakan sebagai gadis hilang dan fotonya tersebar luar. Bu Terry, Antonius, bahkan tukang kebun di rumah pura-pura tidak tahu. Hingga Terry masuk televisi, diwawancarai di sebuah program televisi swasta. Dia masih bisa menyembunyikan fakta sebenarnya. Dia pura-pura sedih di depan televisi. Sementara itu, Mida menyuruh suaminya mencari Angel sekarang juga. Dia mengancam jika tidak ia akan mengusirnya. Dan wanita istri keduanya yang sedang hamil, Santo akhirnya pergi dan mencoba mencari keberadaan putri kandungnya. Pihak kepolisian mendatangi ibu kandung Angeline, Samida. Polisi mengajaknya ke rumah sakit. Mida menangis histeris ketika tahu kalau Angel telah tiada dan terbaring di kamar mayat. Santo pun merasa sedih di pengadilan. Samida begitu sedih dan menyesal membiarkan mereka merawat putrinya. Dia meminta hakim keadilan untuk Angeline agar pelakunya dihukum setimpal. Di akhir film, Samida mendatangi kuburan Angeline. Dia mencoba mengikhlaskan agar tenang di sisinya. Dan film berakhir bersama John di surga. Udah, Wak, itu akhir kisah di film untuk Angeline. Nah, Wak, kita dapat tugas menganalisis nih dari suatu film. Selanjutnya analisis akan dijelaskan oleh Kak Ana dan Kak Amel. Simak videonya ya. Dadah. Pembunuhan berencana, kekerasan kepada anak, melanggar hak asasi. Pembunuhan berencana itu pasal 340 KUHP. Menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati
dan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Terus ibu angkat Angelin menyuruh ART dan tukang kebun buat membantu perencanaan pembunuhan. Itu diatur pasal 55 KUHP. Ayat 1 menyatakan pidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan tersebut. Di film itu juga menceritakan kerap sekali Angelin dianiaya, disiksa, dan diberi kehidupan yang tidak layak, seperti di mana ada scene Angelin disuruh makan makanan kucing. Berdasarkan bukti-bukti hukum di atas, itu pun menurut kelompok kami, ini termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Junto, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh berkembang dan partisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Ayat 1, negara, pemerintah, dan pemerintahan daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan pihak dan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Nah, itu tadi video dari Kanaa dan Kak Amel. Tapi sebelum diakhiri nih, kita mau menambahkan sedikit analisis lagi. Jadi, untuk pembunuhan berencana yang dilakukan Terry diatur dalam pasal 340 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Katika. Setelah Terry melanggar tindakan pidana yang melakukan pembunuhan berencana itu, ibu angkat Angelin itu memerintahkan kepada ART dan tukang kebun untuk membantu dalam pembunuhan berencananya, dan kasus ini diatur pasal 55 KUHP ayat 1 yang menyatakan dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan. Jadi segitu yang dapat kita ceritakan dari film untuk Angelin ini. Kalau mau tahu, kalian langsung tonton aja filmnya ya. Semoga gak nangis dan gak kesel juga sama Terry. Udah ya, Wak. Segitu aja, jangan kangen kita sekali. Jangan kangen kita. Udah ya, Wak, segitu aja, jangan kangen kita. Sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf ya, Wak. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. 1, 2, 3, close the door. Of trying, at least for today. Lying is lying, it's never okay. Awal ceritanya itu ada sepasang suami istri yang bernama Samida dan Santo, yang bernama Samida dan Sumanto.